Selamat bagi warga masyarakat Indonesia. Ada kabar baik di tahun 2023. Bagi warga yang memiliki KTP dan kartu keluarga dengan kategori berikut ini, Anda bisa mendapatkan total bantuan sebesar Rp13.800.000 di tahun 2023. Nah, bantuan sebesar itu kira-kira terdiri dari bantuan apa saja ya? Dan syaratnya apa saja? Nah, simak terus videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira di tahun 2023. Nah, bersiap-siaplah dan selamat bagi warga masyarakat yang memiliki KTP dan kartu keluarga dengan ciri-ciri atau kategori berikut ini. Nah, di tahun 2023 Anda bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Totalnya ini ada Rp13.800.000. Wah, banyak sekali ya bantuannya. Kira-kira bantuan sebesar itu terdiri dari bantuan apa saja ya? Apakah Anda termasuk sebagai keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut? Nah, simak terus videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, di tahun 2023 pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial totalnya sebesar 476 triliun. Nah, sebagian besar yakni 454,7 triliun ini dibelanjakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi. Nah, sisanya itu ditransfer ke daerah dan juga pembiayaan. Nah, dengan anggaran perlindungan sosial untuk belanja bantuan sosial dan subsidi yang sebegitu besar, ini ada beberapa bantuan sosial yang diperkirakan akan diperpanjang di tahun 2023. Nah, itu banyak ya, kemarin sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bantuan sosial yang diperpanjang di tahun 2023. Nah, itu ada beberapa yang kebetulan merupakan bantuan reguler. Nah, kalau bantuan reguler itu biasanya pasti diperpanjang jika memang belum ada info atau pengumuman resmi dari pemerintah yang menyetopnya. Karena ini sudah memasuki pertengahan bulan Desember, karena sudah dianggarkan dengan sebegitu besar jumlahnya. Artinya, ini dipastikan bantuan PKH, bantuan BPNT, kemudian bantuan reguler yang lainnya seperti PBI itu akan diperpanjang di tahun 2023. Nah, untuk kuota penerima PKH, BPNT, kemudian PBI dan bantuan yang lainnya itu berapa ya kuotanya? Itu kita nanti menunggu info lebih lanjut pengumuman resmi dari pemerintah. Tapi jika mengacu kuota di tahun 2022 di tahun sebelumnya, nah, itu kalau bantuan PKH itu diberikan kepada 10 juta keluarga. Kemudian bantuan program kartu sembako diberikan kepada 18,8 juta KPM. Nah, dengan alokasi sebesar itu kayaknya sih masih mungkin ya untuk tetap dialokasikan dengan sasaran seperti di tahun 2022. Nah, semoga Anda ini nanti masih tetap mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah seperti PKH dan bantuan kartu sembako. Untuk penyalurannya nanti di tahun 2023 lewat apa? Apakah secara tunai ataupun non-tunai seperti di kartu KKS? Nah, ini kita juga menunggu info
resmi lebih lanjutnya dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial. Karena memang di akhir tahun ini penyaluran bantuan PKH yang sebelumnya itu disalurkan dalam bentuk non-tunai langsung ke kartu KKS. Nah, ternyata di akhir tahun ini tahap 4, tahap terakhir itu disalurkan dalam bentuk tunai melalui PT Pos Indonesia. Dan juga bersamaan dengan bantuan kartu sembako yang sebelumnya merupakan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Yang juga biasanya sebelumnya disalurkan melalui kartu KKS dan dibelanjakan dalam bentuk sembako. Nah Sobat YouTube, di tahun 2023 ini ada kabar bahagia bahwasanya bagi warga masyarakat ini yang memiliki kartu tanda penduduk, KTP yang sudah elektronik yang pasti, dan mempunyai kartu keluarga dengan ciri-ciri atau kategori seperti berikut ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan seperti apa ciri-cirinya. Nah, di tahun 2023 warga tersebut yang memenuhi syarat itu bisa mendapatkan bantuan totalnya itu hingga mencapai Rp13.800.000. Wah, ini banyak sekali ya. Kayaknya sudah seharga motor ini ya. Nah, tapi kalau untuk bantuan ya nggak boleh ya untuk dibelikan motor atau mungkin perhiasan, karena bantuan dari pemerintah ini ya hanya untuk warga yang tidak mampu. Jadi bantuannya ya untuk keperluan pendidikan, kesehatan, kemudian memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli sembako. Nah, itu mungkin bisa. Nah, untuk total bantuan hingga mencapai Rp13.800.000 ini bisa diperoleh atau didapatkan oleh warga masyarakat Indonesia yang memiliki KTP dan juga kartu keluarga dengan ciri-ciri atau kategori seperti berikut ini. Nah, yang pertama adalah warga tersebut ini ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat bantuan PKH di tahun 2023, dan warga tersebut atau keluarga tersebut ini dinyatakan layak mulai tahap 1 hingga tahap 4 di tahun 2023. Dan keluarga penerima manfaat yang sudah ditetapkan tersebut di tahun 2023 ini memiliki komponen 2 anak usia dini, 1 anak SMA, dan 1 lansia. Dengan catatan jika indeks bantuannya itu masih tetap hitungannya seperti di tahun 2022 ini. Karena biasanya indeks bantuan itu bisa saja berubah dengan aturan dari Kementerian Sosial. Tapi jika masih tetap dan mengacu pada aturan indeks bantuan yang diterima oleh KPM PKH seperti di tahun 2022 ini, di tahap 4 ini, maka total bantuan yang bisa diterima KPM tersebut yang mendapatkan PKH di tahun 2023 jika punya 2 anak usia dini, 1 anak SMA, dan 1 lansia adalah totalnya Rp10.400.000 1 tahun di tahun 2023. Tapi penyalurannya tetap ya melalui 4 tahap. Jadi per triwulan 3 bulan sekali. Jadi nggak langsung. Tapi totalnya bisa mencapai Rp10.400.000. Asalkan aturan indeks yang diterima itu masih sama dengan di tahun 2022. Dan tidak menutup kemungkinan indeks bantuan yang diterima di tahun 2023 itu nanti bisa saja berubah. Semuanya tergantung dari kewenangan dari Kementerian Sosial. Kita tunggu saja apakah nanti akan berubah atau tidak. Nah, kemudian selain itu warga tersebut, selain di kakaknya itu tadi yang pasti ada anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun atau balita, ada 2 anak di dalam kakaknya, kemudian ada anak 1 SMA, kemudian ada lansia, mungkin orang tua atau mertua yang dirawatnya minimal usianya 60 tahun. Nah, ini juga tergantung terkait usia juga, siapa tahu nanti berubah juga ya tahun 2023. Tapi ini kita mengacu di aturan 2022 jika tidak ada perubahan. Nah, itu ya. Selain itu, KPM tersebut selain dapat PKH juga dapat bantuan sembako. Nah, jika masih sama indeks bantuan yang diterima, bantuan kartu sembako di tahun 2023,
seperti di tahun 2022, maka yang didapatkan itu adalah Rp200.000 per bulan dikalikan 12 bulan, jadi totalnya Rp2.400.000. Jadi tadi di total Rp10.400.000 untuk PKH, kemudian bantuan sembako Rp2.400.000, totalnya adalah Rp12.800.000. Nah, selain itu KPM tersebut juga berpeluang untuk mendapatkan bantuan PIP karena di dalam kakaknya ini kan ada anak SMA. Kalau SMA itu bantuan PIP-nya untuk 1 tahunnya itu adalah sebesar Rp1 juta. Jadi jika di total bantuan PKH plus bantuan sembako plus bantuan PIP itu totalnya Rp13.800.000. Nah, itu dengan catatan jika indeks bantuan yang diterima itu sama, aturannya sama dengan di tahun 2022 ini. Dan yang pasti kalau untuk yang bantuan PKH tadi, semuanya itu NIK-nya itu harus terdaftar di DTKS, kemudian sudah melakukan perekaman NIK-nya aktif, dan pada Dukcapil tidak ada masalah, dan khusus anak sekolahnya tadi juga wajib terinput secara benar datanya di Dapodik sekolah, dan juga sudah diusulkan kelayakannya untuk nanti menerima bantuan PIP di tahun 2023. Nah, itu tadi ya Sobat Youtube informasinya, jangan sampai salah paham ya, dan jangan sampai gagal paham. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.